Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Priska. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengatasi nyeri pada saat menstruasi. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Halo, siapa nih yang seperti saya kalau lagi datang bulan atau lagi menstruasi sering mengalami nyeri? Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengatasi nyeri ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya mau cerita nih teman-teman, saya tuh kalau lagi datang bulan itu bisa sampai 20 hari dalam waktu 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan saya 20 hari menstruasinya, dan itu bisa saya bisa ganti pembalut 5-6 kali bahkan lebih dalam waktu 1 hari. Jadi sehari itu bisa 5 atau 6 bahkan sampai 7 kali dalam waktu 1 hari untuk ganti pembalut. Tapi sekarang sudah mulai normal teman-teman, setelah saya menemukan tips bagaimana mengatasi atau mengobati nyeri pada saat menstruasi. Nah, yang pertama teman-teman, kalau pada saat menstruasi datang tuh saya kompres ya, saya pakai alat untuk kompres perut saya, karena nyeri saya itu di bagian perut dan di bagian pinggang. Saya biasanya pakai alat kompres. Nah, saya pakai alat kompres ini. Ya, pertama saya pakai ini. Ini teman-teman bisa beli di marketplace. Ada juga yang kecilnya teman-teman. Kebetulan ini saya yang sedang. Ada yang besar juga. Ini kebetulan saya punya yang sedang. Kalau enggak teman-teman bisa pakai botol, tapi hati-hati kalau pakai botol kaca nanti pecah. Jadi isinya harus bisa disesuaikan panasnya. Kalau untuk ke tempat kerja, dengan kondisi kerja saya harus bekerja dengan kondisi lagi sakit juga, saya biasanya pakai ini. Ini plester untuk meredakan nyeri, itu dipasang di sekitar daleman, di daleman bagian depan untuk memberi sensasi hangat ya teman-teman. Ini bisa beli di marketplace juga teman-teman, ada banyak merek juga, kebetulan saya pakai yang ini. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, jaga pola makan. Saya benar-benar menjaga pola makan saya. Jadi kalau pagi saya minum jamu, jadi bangun tidur saya langsung minum air putih. Bangun tidur saya minum air putih dulu segelas, terus saya minum jamu segelas, secangkir ya, minum jamu secangkir. Terus sejam kemudian baru saya minum jus. Jusnya itu saya minum kalau nggak jus buah, saya minum jus sayur, tapi kebanyakan saya minum jus buah. Terus makan saya itu saya banyakin sayur, saya banyak makan sayur, saya mengurangi daging-dagingan. Jadi saya banyakkan makan ikan, sayur dan ikan, bahkan telur. Jadi saya makan itu. Saya kalau makan siang normal ya teman-teman, kebetulan saya tidak makan malam, jadi saya hanya makan sarapan pagi saya itu minum jus, kalau enggak saya minum telur, makan telur ya teman-teman, minum lagi saya makan telur ya teman-teman. Kalau pagi itu minum jus buah atau sayur, terus saya bawa telur untuk sarapan saya, telur 2-3 butir telur untuk sarapan saya. Jadi kalau makan siang saya normal, saya makan apa aja kecuali daging merah. Jadi makan sayur, saya banyakin sayurnya. Terus saya juga yang ketiga saya nggak minum minuman bersoda. Teman-teman. Saya hanya minum tuh air putih saja. Jadi saya nggak minum minuman bersoda, saya nggak minum kopi. Jadi kalau lagi datang bulan itu sebisa mungkin saya tidak minum kopi, saya tidak minum minuman bersoda, dan saya tidak juga minum minuman yang kalengan ya teman-teman. Jadi kan ada yang suka minum tuh minuman kaleng gitu. Kalau bisa jauhin ya teman-teman, karena itu nggak bagus juga. Jadi kalau bisa tuh kita hanya perbanyak minum air putih saja teman-teman. Jadi air putih malah lebih baik daripada kalau kalian minum minuman bersoda. Apalagi kalau haid ya, orang lebih sering katanya minum minuman bersoda itu haidnya tuh cepat keluar gitu, padahal nggak bagus teman-teman.
itu silakan teman-teman search di Google juga sih, itu nggak bagus kalau kita lagi haid kita minum minuman bersoda, itu memicu kram biasanya. Jadi kalau saya minum minuman bersoda saya malah kram perut. Jadi kalau saya pribadi ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi kompres, pakai alat kompres atau pakai plester kompres. Yang kedua jaga makan. Yang ketiga jaga minuman, jadi jaga minum. Yang keempat saya olahraga, kebetulan saya yoga dan pilates, jadi ada beberapa gerakan yoga itu cukup membantu saya untuk meringankan nyeri pada saat menstruasi. Terus yang kelima istirahat yang cukup, jadi saya tidur itu batasnya jam 10 malam teman-teman. Saya itu nggak pernah begadang, jadi kalau saya begadang saya udah uring-uringan duluan gitu, pasti udah nggak enak aja bawaannya, pasti besok nih udah nggak enak moodnya gitu kan. Jadi itu teman-teman, jadi saya punya 5 tips untuk menjaga untuk mengatasi nyeri pada saat menstruasi. Yang pertama tadi pakai alat kompres, terus yang kedua jaga pola makan, yang ketiga jaga pola minum juga. Minuman kita yang masuk itu kita harus jaga, kalau bisa jangan minum yang manis-manis, minuman bersoda itu kalau bisa jangan ya teman-teman. Terus yang keempat saya olahraga, yang kelima istirahat yang cukup. Terus hasilnya bagaimana? Hasilnya sekarang itu lumayan berkurang drastis, jadi nyeri saya sudah berkurang drastis. Yang biasanya itu rasanya mau copot atau rasanya kayak gimana gitu kan, ini sekarang udah berkurang. Terus haidnya udah lancar, jadi haidnya itu nggak sampai 20 hari lagi, haidnya itu cuman sampai paling lama itu dia 6 hari, 6 atau 7 hari, jadi normal, kembali normal ya teman-teman. Jadi kalau saya itu yang saya pelajari, yang saya terapin ya, saya pelajari dan saya terapin di kehidupan saya, dan akhirnya sekarang saya bisa kembali lagi normal, jadi haidnya mulai normal lagi. Jadi nggak ada tuh nyeri-nyeri sampai yang harus guling-gulingan, yang harus terkapar kayak gitu, nggak ada, karena kan saya jaga pola makan saya gitu. Jadi itu teman-teman, kalau yang punya penyakit yang sama dengan saya, ayo dicoba. Tapi jangan lupa teman-teman, kalau sudah tidak tertahankan sebaiknya ke dokter. Jadi apabila sakitnya sudah tidak tertahankan, saya sarankan ke dokter, jadi bisa diperiksa. Karena kan kita nggak boleh juga sih, kita nggak boleh minum obat sembarangan gitu. Ada baiknya apabila sudah tidak tertahankan, sebaiknya kita kunjungi dokter dan minta bantuan sama dokter agar bisa diperiksa ini kenapa gitu. Karena kan penyakit untuk menstruasi yang haid penyakit pada saat kita haid ini, dan apabila nyerinya sudah melewati batas, itu tidak normal teman-teman, sebaiknya diperiksakan kembali. Jadi itu teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman.